Assalamualaikum, hai semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, seperti biasa ya teman-teman, saya mau share lagi kegiatan saya hari ini. Nah, jadi alhamdulillah ya teman-teman, setelah kemarin nurunin perahu ke laut, semalam itu pas suami langsung pergi gitu mau nyari ikan. Pakai perahu sendiri ya. Biasanya kan minjam gitu ya punya temannya. Jadi sekarang alhamdulillah bisa pakai punya sendiri. Alhamdulillahnya juga ini tuh dapat ikannya lumayan banyak ya teman-teman. Oke, jadi ini untuk ikannya mau saya taruh ke kotak kayak gini. Jadi nanti mau saya isi di kulkas ya. Di sini tuh ceritanya pas suami udah pergi nanam gitu ya teman-teman. Nanam jagung di kebun kakaknya. Padahal baru sampai dari laut. Jadi beliau itu perginya kemarin sore dan baru pulang pagi ini. Tapi pas sampainya udah langsung pergi lagi mau nanam. Kasihan banget. Padahal pasti ngantuk banget. Oke, jadi karena di sini tuh pas suami nggak ada, jadi di sini saya yang mindahin ikannya. Soalnya tadi pas sebelum pergi pas suami minta tolong ke saya buat isi ikannya ini ke kulkas. Nah, jadi ikannya ini belum saya bagi-bagiin ke tetangga ya. Nunggu pas suami pulang dulu baru biar nanti beliau yang bagiin. Nah, untuk ikannya ini biasanya dipanah gitu ya teman-teman, bukan dipancing. Karena kan malam hari nggak mungkin mancing ikan. Oke, jadi ini tuh food containernya udah penuh ya. Terus untuk sisanya saya isi di kantong kresek kayak gini. Biasanya saya isi di kantong kresek, terus saya isi juga di baskom gitu ya teman-teman. Kan nggak enak gitu cuma numpang di kulkas orang, tapi bau ikan itu kemana-mana gitu ya teman-teman. Soalnya kotak ikan saya itu cuma ada satu yang besar. Kalaupun harus diisi di tempat yang kecil-kecil itu nggak akan muat ya di kulkas. Kan bukan cuma saya aja yang pakai kulkasnya. Oke, lanjut ya. Jadi ikannya itu tadi udah saya isi di kulkas. Terus ini saya mandiin si adek dulu ya. Karena tadi itu dia udah main air. Nah, setelah selesai mandiin si adek dan pakein dia baju, ini saya lanjut ya mau masak nasi dulu. Soalnya udah nggak punya stok nasi lagi. Nasi sisa semalam itu udah habis. Nah, ini saya ngaron nasinya pakai wajan kecil aja ya teman-teman. Wajan yang biasanya saya pakai buat masak lauk. Soalnya saya males kalau harus pakai wajan besar. Biasanya lebih lebar gitu yang harus dibersihin. Kalau yang ini kan kecil gitu ya, jadi nggak lebar juga gitu yang harus dibersihin. Entah kapan bisa beli wajan lagi yang ukurannya agak besar sedikit dari ini. Oh ya, ini tuh untuk wajannya muat 3 kaleng susu beras ya teman-teman. Biasanya kalau saya masak 2 kaleng susu beras atau 3 kaleng susu beras, saya ngaronnya di situ. Ya, meskipun harus nyuci pakai gitu ya teman-teman. Oke, di sini udah saya cuci ya untuk wajannya. Ini tuh saya mau lanjut buat ngerebus kerang darah. Ini tuh juga yang Pak suami cari semalam ya teman-teman. Oke, sambil nunggu kerang darahnya direbus, di sini tuh saya mau suapin si adek dulu ya. Soalnya dia tuh udah dari tadi minta nasi. Untungnya ini tuh masih ada nasi sisa sedikit ya. Setelah ini saya lebih leluasa mau ngapa-ngapain ya teman-teman. Karena dia udah saya mandiin, terus juga udah saya suapin. Alhamdulillah sih anak-anak itu nggak pemilih ya dalam hal makanan. Jadi apapun yang tersedia dimakan. Dan alhamdulillah juga sering habis. Oke, di sini saya udah selesai ya nyuapin si adek. Terus pas selesai suapin si adek ini tuh pas banget ya. Kerang darahnya juga udah matang. Jadi mau langsung saya angkat aja. Biasanya kalau udah matang dia itu emang udah kebuka kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini udah saya buang untuk airnya. Terus ini tuh mau saya dinginin dulu ya teman-teman. Setelah dingin baru saya buka dari kerangnya.
Sambil nunggu kerang darahnya itu dingin, di sini tuh saya mau pindahin dulu ya untuk piring-piring yang kemarin saya cuci. Soalnya di tempat cucian piring saya ini udah benar-benar penuh banget ya teman-teman. Jadi mau saya kurangin dulu. Di sini tuh ada ikan juga ya yang masih direndam. Ini tuh ikan yang dari freezer ya teman-teman, masih beku. Jadi rencananya saya pengen habisin ikan yang ada di kulkas dulu. Kebetulan juga itu tuh stok yang terakhir ya teman-teman. Dan alhamdulillah semalam Pak suami dapat lumayan banyak ikan. Jadi untuk beberapa hari ke depan saya nggak perlu beli ikan dulu. Di atas meja itu masih ada satu gelas ya. Itu gelasnya baru saya ambil dari rumah kakak ipar saya. Jadi nggak sempat ya saya taruh di kardus. Kemarin itu masih kurang satu. Oke, di sini tuh saya mau lanjut ya buat rapihin perbawangan, perbumbuan maksudnya. Ini tuh yang dipakai di doa selamatan kemarin ya teman-teman. Jadi biasanya pakai bumbu gitu sepiring. Nah ini mau saya pindahin lagi ke tempatnya. Oke lanjut ya teman-teman. Jadi di sini tuh saya mau langsung buat masak dulu ya. Terus di sini tuh saya mau ngaduk nasinya dulu. Kebetulan ini tuh nasinya udah hampir matang. Hari ini saya pengen masak 3 menu ya teman-teman. Nah untuk menu yang pertama ini saya mau masak kuah kuning. Nah di sini untuk airnya saya pakai sedikit aja ya teman-teman. Soalnya biasanya itu sering nggak habis. Oke, di sini saya tambahin daun kemangi ya teman-teman. Sebenarnya biasanya itu saya sering pakai daun pandan. Cuma saya udah nggak enak gitu mau minta. Padahal kalau mau ngambil sih tinggal ngambil aja ya katanya. Soalnya juga daun pandannya itu banyak banget ya. Terus itu tuh di belakang kamar mandi gitu. Jadi biasanya sih kalau siapa aja yang mau, yang pengen tinggal ambil aja. Nah alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh udah matang ya untuk menu pertama. Dan mohon maaf nih teman-teman, si ade itu sering nyanyi jadi agak mengganggu gitu ya, mohon maaf. Oke, jadi di sini tuh wajannya udah saya cuci lagi ya teman-teman. Pokoknya wajannya ini cuci pakai. Nah di sini tuh saya mau masak tumis kacang panjang ya. Kebetulan saya masih punya stok kacang panjang di kulkas. Ini tuh sisa yang kemarin ya teman-teman, yang sebelum-sebelumnya itu. Jadi pas saya masak waktu itu saya ngambil setengahnya aja, saya bagi dua gitu. Oke, jadi seperti biasa ya teman-teman, untuk bumbunya 2 bawang sama irisan cabai. Terus tidak lupa untuk bumbu pelengkapnya yaitu masako dan juga garam. Masako dan garam di sini saya pakai sedikit aja ya teman-teman, takutnya nanti malah keasinan kayak yang waktu itu. Nah tanpa berlama-lama lagi, ini tuh kacang panjangnya udah matang ya. Sebenarnya durasinya itu lumayan lama, cuma kan kalau di video itu di cut-cut gitu ya, jadi kelihatannya itu cepat. Oke lanjut, jadi di sini itu ada bihun. Itu bihun yang udah lama di kulkas ya teman-teman. Dan kebetulan tadi itu pengen saya campur di kacang panjang, tapi ternyata udah basi ya, jadi saya buang aja. Nah masih lanjut lagi ya, ini tuh saya mau bukain kerang darah dulu.
Ini tuh sebenarnya udah matang ya teman-teman, tapi nanti mau saya goreng lagi. Biasanya kalau udah direbus kayak gini tuh pas suami suka nyemilin gitu ya teman-teman. Tapi kalau saya kurang suka. Saya sukanya yang udah matang, yang udah dibumbuin gitu. Dulu pas awal-awal menikah itu saya kurang suka yang namanya kerang darah kayak gini ya. Karena kan waktu itu di rumah orang tua, mama saya itu nggak pernah masak yang kayak gini. Nah setelah menikah baru saya tahu ya kerang darah kayak gini. Jadi pas awal-awal saya nggak suka dan sekarang malah jadi suka. Oke, jadi di sini saya udah selesai ya buka-buka kerangnya. Jadi ini saya cuci dulu. Nah ini mau langsung aja saya goreng ya teman-teman. Terus untuk wajannya nggak usah saya cuci lagi. Soalnya udah males gitu bolak-balik nyuci wajan. Lagian juga tadi itu cuma dipakai buat numis kacang panjang ya, jadi nggak apa-apa. Jadi kalau goreng kerang darah kayak gini harus ditutup ya teman-teman, karena ini tuh nantinya meletup-letup. Ini aja pas mau diangkat itu meletup-letup ya teman-teman, jadi tadi saya tinggal dulu sebentar. Biasanya pas masih di kerangnya itu kelihatan banyak, nah pas udah dikeluarin dari kerangnya itu tinggal sedikit banget ya teman-teman. Begitupun kalau beli biasanya 5.000 itu kelihatannya banyak karena masih di kerangnya. Nah pas dimasak itu tinggal sisa sedikit. Oke, jadi ini tuh saya pakai bumbu buat kuah kuningnya teman-teman. Rasanya juga enak. Biasanya kalau ditambahin bumbu daun gitu makin enak loh teman-teman. Semacam daun jeruk, daun pandan sama batang serai. Tapi karena di sini saya nggak punya, jadi ya udahlah ya apa adanya aja. Lagian juga ini tuh cuma sedikit banget dan juga cuma buat dimakan sendiri aja. Nah ini untuk sisa bumbu yang ada di wajan saya tambahin nasi ya teman-teman karena sayang. Kebetulan juga di sini tuh saya udah lapar, jadi sekalian aja mau makan. Oke teman-teman, sebelum makan di sini tuh tidak lupa ya saya mau lap-lapin meja dulu dan kompor biar lebih tenang gitu makannya ya, nggak kepikiran. Tapi nanti setelah selesai lap-lapin meja saya mau makan dulu ya. Untuk cuci piringnya nanti aja setelah selesai makan. Soalnya udah lapar banget ya. Belum lagi cucian piringnya itu lumayan banyak ya teman-teman. Jadi kalau harus nyuci piring dulu nanti saya malah kelaparan ya. Oke, udah selesai ya lap-lapin mejanya. Jadi ini aja ya teman-teman untuk menu sederhana hari ini. Ada sambal juga ya, sambal sisa kemarin. Mohon maaf nih teman-teman, ada lalat yang berterbangan di sini. Nah, inilah alasan saya kenapa males bikin sambal ya. Pasti sering mubazir kayak gitu. Soalnya juga Pak suami maupun saya itu kurang suka yang namanya sambal. Pasti kalau lagi pengen aja baru nyambel. Nggak yang setiap hari harus nyambel ya kayak teman-teman. Kayak udah yang menu wajib gitu ya teman-teman. Oke, jadi ini mau saya simpan ya. Terus ini tuh sayurannya mau saya taruh di atas aja, dan untuk kerang darahnya saya taruh di bagian bawah. Soalnya biasanya Pak suami paling males buka yang bagian bawah. Oke, jadi mari makan yuk teman-teman. Nah, oke, setelah selesai makan, di sini tuh saya mau lanjut ya buat cuci piring. Masya Allah, ini tuh piringnya benar-benar numpuk lagi ya. Udah dari kemarin piringnya ini sering numpuk kayak gini.
Oke deh teman-teman, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, jangan bosan-bosan ya dengan video-video yang saya share. Dukung terus channel ini ya teman-teman. Terima kasih.